Seorang akuntan berpenampilan kampungan datang untuk wawancara, meminta gaji 70 juta rupiah dan hanya dengan satu kalimat membuat direktur menghancurkan lamarannya. Para pemirsa yang terhormat, orang seringkali menggunakan pakaian mewah untuk menilai karakter seseorang. Namun, apakah penampilan luar yang gemerlap dapat menutupi keserakahan yang tak terbatas dan kepalsuan yang mendalam? Hari ini, mari kita masuki perjalanan menegangkan seorang kepala akuntan wanita. Tanpa gaun mewah atau riasan mencolok, gadis itu berpenampilan sederhana, membawa tas kain usang, tetapi menggunakan kecerdasan jenius dan mata tajamnya untuk membongkar sindikat yang menggelapkan puluhan miliar rupiah dari sebuah grup perusahaan raksasa. Kebenaran apa yang tersembunyi di balik angka-angka mati itu? Mari kita simak bersama. Tahun ini saya baru menginjak usia 28 tahun. Menurut apa yang sering dibicarakan orang, ini adalah usia di mana seorang wanita seharusnya sudah berkeluarga atau memiliki karier yang mapan, dengan posisi yang jelas di masyarakat. Nama saya Danastri. Berbeda dengan gadis-gadis kota yang selalu tahu cara merawat diri dan mengikuti tren mode terbaru, saya memilih gaya hidup yang sangat tenang dan sederhana. Profesi akuntan telah mendarah daging dalam diri saya sejak kecil. Ketika saya duduk memperhatikan kakek saya dengan tekun menggerakkan biji-biji sempua kayu di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang. Kakek selalu mengajari saya bahwa angka tidak pernah berbohong. Hanya keserakahan manusialah yang memutarbalikkan kebenaran. Ajaran itu menjadi kompas yang selalu saya pegang teguh. Bagi saya, angka-angka di buku besar bukan sekadar perhitungan tambah, kurang, kali, bagi yang kering dan tak berjiwa. Mereka adalah denyut nadi, napas, dan nyawa dari sebuah bisnis yang dibangun dengan keringat dan air mata. Hanya dengan melirik deretan angka yang padat, saya bisa langsung melihat sisi tersembunyi dari sebuah organisasi. Mengetahui kemana aliran uang mengalir dengan bersih, dan di mana ia diselewengkan oleh tangan-tangan yang tidak bersih. Pagi ini, awal musim hujan membawa hawa dingin yang menusuk, setiap hembusan angin membuat kulit terasa beku. Saya mengenakan kemeja putih bersih, celana kain hitam berpipa lebar yang praktis, dan sepatu kain bersol datar. Bekal saya untuk wawancara hari ini hanyalah sebuah tas kain kanvas berwarna coklat pudar. Tas ini telah menemani saya selama tahun-tahun sulit di universitas. Ibu saya sering berkata bahwa orang yang melamar pekerjaan harus berpenampilan necis dan elegan agar mudah menarik perhatian perekrut. Tapi saya tidak berpikir begitu. Kemampuan seorang manajer keuangan terletak pada kepala dingin dan mata yang jeli, bukan pada pakaian sutra yang dikenakan untuk menyilaukan orang lain. Saya melangkah masuk ke lobi besar grup Mahakarya. Tempat ini benar-benar megah, sesuai dengan reputasinya sebagai grup ekspor-impor terkemuka di kota. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan setiap langkah orang yang lalu lalang. Lampu gantung kristal yang megah memancarkan cahaya keemasan ke deretan sofa berlapis kulit mewah untuk para tamu. Suasana di dalam sangat sibuk. Puluhan karyawan berlalu lalang dengan tergesa-gesa. Semuanya mengenakan seragam yang rapi dan licin. Sikap mereka sangat sigap. Saya berjalan menuju area tunggu wawancara untuk posisi kepala akuntan. Di sana sudah ada sekitar 10 orang yang duduk menunggu giliran. Sekilas, saya melihat semuanya adalah pria dan wanita muda yang tampak sangat percaya diri. Para wanita berlipstik dan berias merona, mengenakan setelan kerja yang pas badan, menenteng tas kulit bermerek yang mengkilap. Para pria rambutnya ditata dengan gel, mengenakan dasi sutra yang sangat mewah. Kehadiran saya segera menarik perhatian semua orang di sekitar. Mereka melemparkan pandangan penasaran, ada yang terkejut, tetapi yang paling banyak adalah tatapan meremehkan bercampur cemoohan. Mungkin mereka bertanya-tanya dalam hati, seorang gadis yang terlihat seperti asisten rumah tangga tersesat, dengan penampilan kampungan dan miskin seperti ini. Atas dasar apa dia berani melamar posisi kepala akuntan yang bergengsi di grup Mahakarya? Saya memilih sudut tersembunyi di bangku panjang dan duduk dengan tenang. Saya sama sekali tidak peduli dengan bisik-bisik yang terjadi di sekitar saya. Kedua tangan saya memeluk erat tas kain yang diletakkan dengan hati-hati di pangkuan. Di dalam tas tidak ada alat rias, juga tidak ada aksesori mahal. Hanya ada sebuah kalkulator saku tua, sebuah pulpen, dan sebuah buku catatan bersampul kulit yang warnanya telah memudar seiring waktu. Saya memejamkan mata,
menjaga pikiran tetap tenang untuk menunggu. Suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai, suara kertas yang dibolak-balik, suara bisikan bertukar pengalaman wawancara tidak mengganggu saya. Saya tahu persis di mana letak nilai saya. Beberapa saat kemudian, pintu ruang personalia terbuka. Seorang sekretaris muda dengan suara dingin keluar, membawa daftar nama dan memanggil. Orang-orang di depan saya masuk satu persatu lalu keluar lagi. Ada yang tampak gembira, ada pula yang berwajah muram dan kecewa. Akhirnya, suara yang saya tunggu-tunggu terdengar. Sekretaris itu memanggil nama saya dengan jelas. Matanya menelusuri saya dari atas ke bawah dengan ekspresi prihatin dan keraguan yang kentara. Saya berdiri, merapikan ujung kemeja, mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan dengan tenang ke dalam ruangan yang akan menentukan pekerjaan saya selanjutnya. Ruangan wawancara itu sangat luas dan dingin. Sistem pendingin udara sepertinya diatur pada suhu yang cukup rendah, membuat saya sedikit menggigil saat melintasi ambang pintu. Di tengah ruangan ada sebuah meja kerja dari kayu ek yang panjang dan sangat besar, memancarkan wibawa orang-orang yang duduk di baliknya. Di belakang meja itu ada 3 orang, tetapi yang paling menonjol adalah pria yang duduk di tengah. Plakat nama dari kuningan yang diletakkan dengan hormat di atas meja, dengan jelas menyatakan jabatannya sebagai Kepala Departemen Personalia, bernama Baskoro. Baskoro berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tambun, mengenakan setelan abu-abu arang yang terlihat mahal tetapi sesak, memperlihatkan perutnya yang buncit. Rambutnya disisir ke belakang dengan gel, berkilauan di bawah cahaya lampu. Begitu saya masuk, mata Baskoro langsung tertuju pada saya. Tidak seperti sikap profesional dan sopan seorang perekrut, matanya mengandung tatapan menilai yang terang-terangan. Dia memandang dari rambut saya yang diikat tinggi sederhana, turun ke kemeja saya yang tidak baru, dan berhenti di tas kain usang yang saya bawa. Senyum sinis yang penuh penghinaan muncul di wajahnya. Dia bersandar di kursinya, melipat tangan di depan dada, dan menghela napas panjang, sengaja agar saya mendengar kebosanannya. Saya berjalan ke kursi untuk kandidat, mengangguk memberi salam dengan sangat sopan dan pantas. Baskoro tidak membalas sapaan saya. Hanya menggerakkan dagunya menyuruh saya duduk. Dia mengambil berkas lamaran saya, membolak-baliknya dengan acuh tak acuh, lalu melemparkannya ke atas meja. Suara kertas yang jatuh di atas meja kayu menghasilkan bunyi yang kering, menunjukkan sikap tidak hormat yang jelas. Dia berbicara dengan nada malas, nadanya sangat merendahkan dan arogan. Dia berkata bahwa melihat penampilan saya, dia tidak mengerti mengapa petugas keamanan mengizinkan saya masuk ke gedung ini. Dia secara blak-blakan mengkritik cara berpakaian saya yang kampungan, berasal dari universitas yang biasa-biasa saja, tanpa ijazah dari luar negeri. Bagaimana mungkin bisa menangani beban kerja seorang kepala akuntan yang sangat besar? Dia melanjutkan, Grup Mahakarya adalah perusahaan bernilai ribuan miliar, setiap hari berurusan dengan mitra-mitra besar yang memiliki kedudukan di masyarakat. Jika membiarkan seseorang dengan penampilan miskin seperti saya menjadi manajer, mitra akan memandang rendah citra perusahaan. Akhirnya, dia melontarkan kalimat penutup yang sangat pedas. Dia menyarankan saya untuk tahu diri. Dengan penampilan dan sedikit pengalaman ini, saya hanya pantas menjadi pesuruh, membuat teh, atau paling-paling mencatat buku-buku kecil di gudang. Saya duduk dengan punggung tegak, kedua tangan diletakkan rapi di pangkuan, dengan tenang mendengarkan semua cemoohan dari Kepala Departemen Personalia itu. Di dalam hati saya tidak ada sedikit pun gelombang kemarahan yang muncul. Saya sudah sering bertemu dengan orang-orang yang menilai orang lain dari penampilan luar dan nasib mereka ketika berhadapan dengan kemampuan saya yang sebenarnya selalu sama. Saat Baskoro asyik menghina,
mata saya tanpa sengaja melirik setumpuk dokumen yang terbuka di sudut mejanya. Sepertinya itu adalah draft anggaran untuk pembelian bingkisan hari raya yang baru saja dibawa Baskoro setelah rapat dengan Dewan Direksi untuk merencanakan sumber daya manusia dan bonus akhir tahun. Hanya dalam beberapa detik melihat tulisan terbalik, angka-angka yang tertangkap mata saya langsung menunjukkan kejanggalan yang jelas. Kolom biaya masuk dan kolom pajak pertambahan nilai sama sekali tidak cocok menurut rasio standar. Ada lubang yang sangat besar di pos biaya manajemen perusahaan yang akan disadari oleh siapapun yang ahli di bidangnya. Saya mengalihkan pandangan kembali ke wajah Baskoro. Saya berbicara dengan suara lembut tetapi setiap kata diucapkan dengan jelas di dalam keheningan ruangan itu. Saya mengatakan kepadanya bahwa penampilan bisa ditutupi dengan sutra mahal, tetapi angka-angka yang curang tidak bisa ditutupi oleh riasan apapun. Saya melamar posisi kepala akuntan untuk menggunakan kepala saya memecahkan masalah keuangan perusahaan, bukan untuk ikut kontes kecantikan agar enak dipandang olehnya. Dua asisten yang duduk di samping Baskoro ternganga kaget mendengar bantahan saya yang sangat tajam. Sedangkan Baskoro, wajahnya memerah karena marah. Dia menggebrak meja dengan keras, hendak memarahi saya habis-habisan. Suara gebrakan meja Baskoro yang keras membuat kedua asistennya terlonjak kaget, bahu mereka menyusut karena takut. Dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya melotot ke arah saya, kerutan di dahinya berkumpul menjadi lipatan yang dalam. Dia menunjuk wajah saya dengan jari gemuknya. Suaranya yang ketus terdengar penuh ancaman. Dia berkata, "Saya adalah orang sombong yang belum terbukti kemampuannya tetapi sudah berani berbicara kurang ajar kepada atasan." Dia bilang dengan sikap seperti ini, dia punya wewenang penuh untuk mengusir saya dari sini saat itu juga tanpa perlu bertanya apa-apa lagi. Namun, dia tiba-tiba menyeringai, berpura-pura memberikan anugerah. Dia menarik tangannya kembali, mengelus dagunya yang berlipat, dan berkata, dia akan memberi saya satu kesempatan terakhir untuk membuktikan berapa harga kepercayaan diri konyol saya. Dia bertanya dengan angkuh, untuk orang dari latar belakang miskin dan berpakaian lusuh seperti ini, berapa gaji yang saya harapkan dari perusahaan setiap bulannya? Dia bahkan menambahkan dengan sinis. Pasti bagi saya gaji 10 juta rupiah sudah seperti harta karun yang tak ternilai. Saya menatap Baskoro dengan tatapan setenang permukaan danau di musim gugur. Saya tidak goyah sedikit pun oleh ancaman atau kata-kata hinaannya yang pedas. Saya menarik napas dalam-dalam, dengan tenang dan tegas memberikan jawaban. Saya meminta gaji sebesar 70 juta rupiah sebulan, belum termasuk bonus kinerja dan persentase dari pendapatan. Jika saya berhasil menyelamatkan uang perusahaan yang hilang di masa depan, seluruh ruangan wawancara seakan membeku seketika. Kedua asisten itu membelalakan mata menatap saya, seolah-olah melihat makhluk aneh yang baru saja turun dari langit, dan kemudian keheningan itu pecah oleh ledakan tawa dari Baskoro. Dia tertawa terbahak-bahak, tertawa sampai air mata mengalir di sudut matanya, bahunya bergetar hebat. Dia menoleh ke kedua asistennya sambil menepuk-nepuk pahanya dan menunjuk ke arah saya. Dia mengejek saya sebagai orang yang punya masalah dengan kesadaran diri, tidak tahu di mana bumi dipijak. Dia kembali mengungkit latar belakang saya untuk menghina sekali lagi. Dia mengatakan bahwa di ibu kota ini, orang-orang dengan gelar doktor dan master dari luar negeri masih harus antre panjang untuk mendapatkan gaji 30,40 juta. Tapi orang yang masih ingusan, kampungan seperti saya berani membuka mulut meminta gaji setara dengan seorang direktur eksekutif. Tawa Baskoro semakin nyaring dan mengganggu. Akhirnya dia berhenti tertawa, wajahnya menjadi gelap menunjukkan kekejaman dan kesempitan pikirannya. Dia mengibaskan tangannya dengan tegas, memerintahkan wawancara selesai saat itu juga. Dia bilang tidak mau membuang-buang waktu lagi dengan orang yang tidak waras. Dia menoleh ke asistennya, menyuruhnya mengangkat telepon internal untuk memanggil satpam. Dia berteriak memberi instruksi. Satpam harus segera ke ruang personalia untuk menyeret keluar seorang pengacau yang berhalusinasi dari gedung ini. Dia mengancam jika saya tidak segera pergi dari hadapannya, Satpam akan melempar saya ke jalan tanpa ampun. Menghadapi sikap arogan dan sewenang-wenang itu, saya tetap duduk tenang di kursi saya. Saya menggenggam erat tali tas kain usang saya, punggung tetap tegak tanpa gentar.
Saya tidak menjelaskan atau meminta maaf. Hanya menggunakan tatapan teguh menatap lurus pada kekonyolan kepala departemen personalia itu. Tepat saat asisten itu dengan gemetar hendak mengangkat gagang telepon. Sebuah kejadian tak terduga terjadi yang mengubah seluruh jalannya wawancara hari itu. Pintu ruang wawancara yang tadinya tertutup tiba-tiba didorong kuat dari luar. Suara engsel pintu yang berderit terdengar, memotong suasana tegang dan bising yang sengaja diciptakan oleh Baskoro. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju ke arah pintu. Seorang pria muda masuk, usianya sekitar 30-an, posturnya tinggi, mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung hingga siku. Dasinya dilonggarkan di leher, menunjukkan kesibukannya yang luar biasa. Wajahnya memancarkan ketegasan dan kecerdasan, tetapi juga kelelahan yang luar biasa. Matanya memerah, dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, menunjukkan bahwa orang ini telah begadang berhari-hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Satu tangannya terkulai memegang setumpuk dokumen tebal, tangan lainnya memijat pelipisnya, seolah berusaha meredakan sakit kepala hebat yang menyiksanya. Kemunculan pria ini seketika mengubah suasana di ruangan itu. Baskoro yang tadinya berwajah angkuh, begitu melihat pria itu masuk, wajahnya langsung berubah panik. Dia buru-buru mendorong kursinya, berdiri, membungkukkan badan, kedua tangannya digosok-gosokkan dengan sikap menjilat yang kentara. Nada bicaranya berubah 180 derajat, menjadi sangat manis dan rendah hati. Dia dengan hormat menyapa Direktur Angkasa, bertanya ada urusan apa sampai Direktur sendiri harus datang ke Departemen Personalia daripada menelepon. Kedua asistennya juga buru-buru berdiri, menunduk dengan takut, tidak berani bernapas keras. Saat itulah saya tahu bahwa pria dengan wajah penuh kekhawatiran itu adalah Angkasa, Direktur muda yang berkuasa di grup Mahakarya. Dari informasi yang saya kumpulkan sebelumnya, Angkasa adalah pewaris berbakat tetapi sedang menanggung tekanan besar dari keluarganya. Terutama saat ini, perusahaan sedang bersiap mengeluarkan ratusan miliar rupiah untuk mengimpor sejumlah besar peralatan elektronik terbesar tahun ini untuk pasar menjelang hari raya. Kesalahan sekecil apapun dalam proses pemeriksaan pembukuan dan penandatanganan kontrak dengan mitra bisa mendorong perusahaan raksasa ini ke jurang kebangkrutan. Direktur Angkasa tampaknya tidak memperhatikan sikap menjilat Baskoro. Dia berjalan perlahan ke tengah ruangan, matanya yang tajam menyapu setiap sudut. Kebisingan yang dibuat Baskoro saat mengusir saya tadi pasti terdengar olehnya saat melewati koridor. Pandangan Angkasa berhenti pada saya. Dia mengerutkan kening, menilai, di sekelilingnya adalah karyawan berpakaian mewah yang menunduk ketakutan. Hanya saya yang tetap duduk tegak, dengan pakaian sederhana, tas usang diletakkan rapi di pangkuan, tidak menunjukkan kepanikan atau rasa rendah diri di hadapan pimpinan tertinggi. Angkasa berbicara dengan suara berat namun penuh wibawa. Dia bertanya pada Baskoro, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada keributan di jam kerja yang serius seperti ini? Baskoro gelagapan, buru-buru menyalahkan saya. Dia menunjuk ke arah saya, memfitnah saya sebagai pelamar kerja yang tidak tahu diri. Kemampuannya buruk tetapi delusional, berani meminta gaji 70 juta. Dia menegaskan sedang memanggil satpam untuk mengusir saya demi menjaga ketertiban dan ketenangan perusahaan. Direktur Angkasa tidak langsung percaya pada fitnah Baskoro. Dia berjalan mendekati meja wawancara. Matanya yang dalam menatap lurus ke arah saya. Dia mengamati ketenangan yang aneh dari seorang gadis kecil di hadapan hinaan. Mungkin dalam konteks perusahaan yang sedang sangat kacau, di mana orang-orang di sekelilingnya hanya penjilat atau hanya melaporkan angka-angka indah yang palsu, ketenangan yang terpancar dari mata saya telah membangkitkan rasa penasaran yang kuat dalam dirinya. Dia menarik sebuah kursi dan duduk berhadapan dengan saya, mengabaikan bisikan Baskoro, bersiap untuk berbicara. Direktur Angkasa duduk di hadapan saya, jarak kami hanya dipisahkan oleh meja kayu ek. Dia menghela napas. Kelelahan terpancar jelas di wajahnya yang tegang. Dia mengarahkan dagunya ke arah saya, meminta saya memberikan alasan yang masuk akal untuk gaji 70 juta yang baru saja diributkan oleh Baskoro. Baskoro yang berdiri di sampingnya buru-buru menyela, menyarankan direktur untuk tidak membuang waktu berharganya mendengarkan omong kosong orang yang tidak tahu batas. Angkasa mengerutkan kening dengan dingin. Mengangkat tangannya memberi isyarat agar Baskoro diam seketika.
Ruangan kembali hening. Hanya terdengar dengungan mesin pendingin udara. Saya tahu inilah saat yang menentukan nasib saya. Saya sama sekali tidak takut pada wibawa direktur eksekutif itu. Saya dengan tenang mengulurkan tangan mengambil draft anggaran belanja hari raya yang dibiarkan terbuka oleh Baskoro di meja wawancara. Tindakan tiba-tiba saya membuat Baskoro terkejut. Dia mengulurkan tangan hendak merebut kembali laporan itu, tetapi saya lebih cepat satu langkah darinya. Saya membuka laporan itu, menunjuk lurus ke sebuah baris yang dicetak tebal berwarna merah, berisi informasi tentang perusahaan mitra yang akan menerima uang muka sebesar 50 miliar rupiah. Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Direktur Angkasa, dan berkata dengan jelas. Saya menegaskan bahwa laporan yang ada di meja ini adalah palsu. Angka-angka di dalamnya dibuat dengan sangat rapi untuk mengelabui Dewan Direksi. Saya menganalisis setiap detail pelanggaran dengan rinci. Saya menunjukkan kepadanya bahwa struktur NPWP perusahaan mitra ini tidak sesuai dengan peraturan tanggal penerbitan izin usaha yang berlaku. Lebih dari itu, tingkat keuntungan dan biaya transportasi yang dilaporkan sama sekali tidak masuk akal dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Saya merendahkan suara, mengucapkan setiap kata setajam pisau, memperingatkannya bahwa jika direktur menandatangani persetujuan pengeluaran uang untuk mitra ini, Grup Mahakarya akan kehilangan puluhan miliar rupiah. Saya menegaskan bahwa ini adalah perusahaan cangkang, hanya memiliki badan hukum di luar, tetapi di dalamnya sama sekali tidak ada gudang barang. Ucapan saya seperti bom yang meledak di tengah ruangan yang sunyi. Kedua asisten itu ternganga kaget melihat keberanian saya. Wajah Baskoro pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Dia berteriak marah dan maju hendak merebut kertas itu. Mulutnya berkoar-koar bahwa saya sedang memfitnah dan merusak reputasi Departemen Akuntansi dan seluruh jajaran direksi. Dia mendesak Satpam untuk segera datang menangani saya. Tetapi Direktur Angkasa sudah berdiri. Dia menggebrak meja dengan keras. Suara keras itu membuat Baskoro berhenti seperti patung, tidak berani melangkah lebih jauh. Wajah Angkasa saat ini sangat tegang. Kata-kata yang baru saja saya ucapkan telah mengenai tepat pada kekhawatiran yang selama ini dia rasakan. Belakangan ini, dia terus-menerus mencurigai adanya masalah serius dalam pembukuan perusahaan, tetapi tim akuntan lama dan para manajer selalu menyajikan laporan yang mulus dan sempurna hingga tidak bisa ditemukan celah sedikit pun. Analisis saya yang cepat, tajam, dan sikap tidak kenal takut membuat dia terkejut. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah Baskoro, memerintahkan semua orang untuk diam di tempat. Dia kembali menatap saya, matanya seolah ingin menembus isi hati saya, mencari apakah ada kebohongan. Saya membalas tatapannya dengan ketulusan dan keyakinan mutlak pada kemampuan saya. Saya dengan lembut mengajukan tawaran. Saya meminta Direktur Angkasa memberi saya waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu, saya akan mengklarifikasi seluruh kebenaran yang tersembunyi di balik tumpukan buku besar yang rumit ini. Saya mengajukan taruhan yang jelas. Jika saya menemukan bukti untuk membongkar penjahatnya, perusahaan harus menandatangani kontrak dan memberi saya gaji 70 juta. Tetapi jika saya salah bicara sedikit pun, saya akan menanggung semua tanggung jawab di hadapan hukum karena telah merusak nama baik perusahaan. Direktur Angkasa menatap saya lekat-lekat. Bibirnya terkatup rapat, dengan hati-hati mempertimbangkan taruhan yang penuh risiko ini. Suasana di ruang wawancara menjadi sangat tegang. Begitu tegangnya hingga orang bisa mendengar napas Baskoro yang terengah-engah karena cemas. Kepala Departemen Personalia itu tampaknya telah kehilangan semua wibawa dan arogansinya. Wajahnya yang gemuk berubah dari pucat menjadi merah padam, karena marah bercampur kepanikan saat melihat situasi di luar kendalinya. Dia maju selangkah, mengibaskan tangannya di udara, suaranya bergetar tetapi masih berusaha berteriak untuk membela diri. Dia dengan lantang menegaskan kepada Direktur Angkasa bahwa saya adalah seorang penipu profesional, seorang yang punya masalah kejiwaan yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Dia memohon kepada Direktur untuk tidak mendengarkan omongan seorang gadis licik berpakaian compang-camping yang datang dari jalanan untuk mengacau dan merusak reputasi Dewan Direksi. Dia terus-menerus menggunakan kata-kata paling kasar untuk mencemarkan nama baik saya, berharap bisa memadamkan rasa penasaran yang mulai tumbuh di benak pimpinan perusahaan. Berbeda dengan kepanikan Baskoro, saya tetap duduk kokoh di kursi.
Saya menjaga napas tetap teratur. Mata saya tidak goyah dan tetap menatap lurus ke arah Direktur Angkasa. Saya tahu betul bahwa target saya bukanlah kepala departemen personalia yang berisik itu, melainkan pria yang memegang nasib perusahaan senilai ribuan miliar ini. Dengan intuisi profesional yang telah terasah selama bertahun-tahun berteman dengan angka, saya mengerti bahwa angkasa sedang berada di tepi jurang yang sangat berbahaya. Hanya dengan satu goresan pena menyetujui pengeluaran uang raksasa itu, seluruh grup perusahaan bisa runtuh dan para penipu akan kabur, meninggalkannya dengan tumpukan puing. Tawaran 3 hari dari saya adalah satu-satunya pelampung yang bisa dia pegang saat ini di tengah kolektif yang penuh dengan orang-orang palsu dan penjilat. Direktur Angkasa berdiri diam untuk waktu yang lama, alisnya yang tebal berkerut menjadi satu garis lurus penuh pemikiran. Matanya yang merah karena lelah terus bergerak bolak-balik antara laporan palsu di atas meja dan wajah tenang saya. Di dalam hatinya mungkin dia bertanya-tanya mengapa seorang gadis dengan penampilan lemah dan kampungan bisa memiliki ketajaman dan karakter yang begitu kuat. Sikap saya yang berani berhadapan langsung, sangat berbeda dengan sikap menunduk ketakutan dari puluhan akuntan senior yang bekerja di bawahnya. Setelah beberapa menit berpikir yang sangat tegang, ketegasan kembali ke wajah direktur muda itu. Angkasa mengangkat tangannya, menggebrakkan telapak tangannya ke meja kayu X sekali lagi. Suara keras itu memotong tuntas ocehan Baskoro yang memekakkan telinga. Angkasa menoleh menatap lurus ke wajah kepala departemen personalia itu. Dengan suara tertahan dia memberikan perintah yang sangat tegas. Dia melarang Baskoro membuka mulut untuk mengucapkan satu hinaan pun lagi. Dia menyatakan dengan tegas bahwa dia akan menerima taruhan saya. Segera, Angkasa menoleh kedua asisten yang berdiri takut-takut di samping, meminta mereka untuk segera menyusun surat kuasa sementara. Surat itu memberi saya, Danastri, hak untuk mengakses seluruh arsip, berkas, bukti transaksi, dan buku akuntansi grup Mahakarya selama tepat 3 hari kerja. Baskoro yang mendengar perintah direktur itu seperti disambar petir di siang bolong. Dia tergagap hendak protes dengan alasan peraturan kerahasiaan perusahaan, tetapi tatapan tajam Angkasa yang setajam silet langsung membekukan semua perlawanan. Angkasa kembali menatap saya, berbicara dengan suara dingin tapi jelas setiap katanya. Dia berjanji bahwa tepat 3 hari lagi di pagi hari, dia ingin melihat bukti yang kuat tergeletak rapi di meja kerjanya. Jika saya berhasil, kontrak sebagai kepala akuntan dengan gaji 70 juta akan segera ditandatangani. Tetapi jika ini hanya lelucon konyol, dia sendiri yang akan melaporkan saya ke polisi atas tuduhan sengaja mengganggu kegiatan bisnis. Saya berdiri, tersenyum ringan dan menundukkan kepala menerima perjanjian itu. Pertarungan saya yang sebenarnya di grup Mahakarya baru saja dimulai. Keesokan harinya, saya bangun sangat pagi, menyiapkan mental baja untuk hari kerja pertama yang penuh gejolak. Masih dengan kemeja usang, celana kain hitam, dan tas yang sama, saya melangkah masuk ke gedung Mahakarya dengan sikap yang sangat tenang. Namun, sambutan untuk saya tidaklah mulus. Baskoro, setelah menerima perintah dari Direktur Angkasa, terpaksa menerima kehadiran saya di perusahaan. Namun, sifat piciknya tidak membiarkan saya tenang. Dia bertekad menggunakan kekuasaannya sebagai kepala departemen personalia untuk menyiksa dan mempersulit saya. Sejak saat pertama saya secara resmi masuk untuk menyelidiki, alih-alih membawa saya ke ruang akuntansi yang nyaman dan bersih di lantai 8, Baskoro memberi isyarat kepada seorang satpam untuk membawa saya turun ke lantai basement kedua. Tempat ini sebenarnya adalah area gudang untuk menyimpan barang-barang rusak dan arsip-arsip lama dari bertahun-tahun yang lalu. Udara di basement sangat pengap, penuh dengan bau apek, bau kertas lapuk, dan bau tikus di mana-mana. Sistem ventilasi bekerja sangat lemah, hanya mengeluarkan suara mendesis yang memekakkan telinga. Satu-satunya cahaya yang menerangi ruangan ini berasal dari beberapa lampu neon yang memancarkan cahaya kuning redup dan berkedip-kedip. Satpam itu membawa saya ke sudut paling gelap di basement yang luas itu. Di sana, sebuah ruang kecil baru saja dibersihkan dengan tergesa-gesa. Di tengah-tengahnya ada sebuah meja kayu tua, catnya mengelupas, kakinya goyang dan harus diganjal dengan tumpukan kertas bekas. Kursi plastik biru yang menyertainya juga retak panjang di bagian sandaran, siap patah kapan saja. Baskoro sengaja mengatur tempat duduk terburuk untuk saya,
Tujuannya adalah untuk menginjak-injak harga diri saya dan memaksa saya untuk mundur dengan hina. Tidak berhenti di situ. Satpam itu menunjuk ke arah 5 kotak kardus besar yang menumpuk di samping meja Reyot. Dia menyampaikan pesan dari Baskoro bahwa semua bukti transaksi tahun ini berada di dalam kotak-kotak sampah itu, dalam keadaan berantakan. Tugas saya adalah menggalinya sendiri, mencari data untuk membuktikan kata-kata saya. Melihat pemandangan yang menyedihkan di depan mata, gadis manapun pasti akan menangis karena sedih atau marah dan pulang. Tapi saya tidak seperti itu. Saya dengan tenang meletakkan tas kain saya di kursi yang retak, mengeluarkan masker medis dan gulungan tisu dari dalam tas. Saya tidak mengeluh sepatah kata pun. Saya dengan tekun membersihkan lapisan debu tebal di permukaan meja kayu, menyetel kembali kaki meja agar stabil. Saya dengan perlahan menata peralatan kerja saya. Sebuah kalkulator, sebuah pulpen tinta hitam, sebuah penggaris, dan buku catatan bersampul kulit tua. Barang-barang ini telah menemani saya melalui banyak suka duka, membantu saya membongkar puluhan kasus penipuan keuangan yang sangat canggih. Duduk di kursi plastik itu, saya menarik kotak kardus pertama ke arah saya. Begitu selotipnya disobek, bau apek yang menyengat langsung menusuk hidung, membuat saya terbatuk-batuk. Di dalamnya ada kekacauan yang luar biasa. Ribuan lembar faktur, kwitansi penerimaan, kwitansi pengeluaran, surat permintaan pembayaran, semuanya diremas dan dicampur aduk, tanpa urutan waktu atau kategori apapun. Ini jelas merupakan sabotase yang disengaja. Para penipu itu sengaja mencampuradukan catatan asli dan palsu, membuat pekerjaan pemeriksaan menjadi tugas yang mustahil diselesaikan dalam 3 hari yang singkat. Saya menarik napas dalam-dalam, tangan saya mulai dengan cepat memungut setiap lembar kertas, merapikannya dan mengelompokkannya menjadi tumpukan-tumpukan kecil. Di tengah keheningan basement yang dalam, suara gemerisik kertas mulai terdengar teratur. Saya tahu pertempuran melawan para penipu licik itu telah benar-benar dimulai. Kemunculan tiba-tiba saya bersama dengan kesepakatan 3 hari yang mengejutkan itu dengan cepat menyebar ke seluruh departemen grup Mahakarya. Di ruang kerja paling mewah di lantai 9, seorang pria parubaya berjalan mondar-mandir dengan panik, tangan di belakang punggung dengan wajah yang sangat tegang. Orang itu adalah Pramono, yang menjabat sebagai wakil direktur perusahaan. Pramono berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya kurus, matanya yang sipit selalu menyipit, menyembunyikan perhitungan licik yang sulit ditebak. Di luar, dia selalu tampak seperti seorang senior yang berdedikasi, selalu berbicara tentang moralitas dan bersikap kasihan pada bawahan. Tetapi sebenarnya di balik topeng munafiknya itu ada lintah raksasa yang siang dan malam menghisap darah dan menguras aset perusahaan untuk dimasukkan ke kantong pribadinya. Selama bertahun-tahun, dia telah berkolusi dengan sekelompok kaki tangannya di Departemen Akuntansi, mendirikan serangkaian perusahaan cangkang atas nama kerabatnya untuk melegalkan pengeluaran fiktif yang sangat menguntungkan. Sekarang, ketika mendengar laporan Baskoro tentang apa yang terjadi di Departemen Personalia, Pramono berkeringat dingin. Dia sangat memahami bahaya dari seorang akuntan dengan mata jeli seperti saya. Sedikit saja selisih angka sudah cukup untuk menarik benang merah yang akan mengungkap seluruh jaringan konspirasi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Tidak bisa duduk dia menunggu ajal, Pramono segera memanggil Baskoro ke ruang kerjanya. Pintu ditutup dan dikunci rapat. Dia dengan marah mengambil asbak kristal dan melemparkannya ke karpet. Dia berteriak memaki Baskoro sebagai orang yang tidak berguna dan tidak kompeten karena membiarkan direktur angkasa campur tangan dalam perekrutan personel penting. Setelah puas memarahi, mata sipit Pramono memancarkan kilatan licik. Dia menarik kursi dan duduk, memberi isyarat agar Baskoro mendekat untuk merencanakan cara menjebak saya. Dia mengerti bahwa melemparkan saya ke basement dengan tumpukan kertas bekas tidak cukup untuk menghentikan langkah seseorang yang bertekad mencari kebenaran. Kunci terpenting untuk memverifikasi keaslian semua transaksi adalah buku besar. Buku ini mencatat seluruh aliran uang masuk dan keluar yang sebenarnya dari perusahaan melalui rekening bank. Jika saya tidak memiliki buku besar itu, semua faktur yang saya temukan di basement hanyalah potongan-potongan kertas yang terpisah, tanpa dasar hukum untuk menuntut siapapun. Pramono dengan suara serak memerintahkan Baskoro untuk segera turun ke Departemen Akuntansi.
mengambil dan menyembunyikan buku besar tahun ini. Dia menginstruksikan untuk menyebarkan berita bohong bahwa buku itu sedang dipinjam oleh auditor untuk pemeriksaan rutin. Pada saat yang sama, Pramono juga mengeluarkan perintah yang sangat kejam untuk menyingkirkan saya. Dia meminta Baskoro untuk menyampaikan perintah secara diam-diam kepada seluruh karyawan di perusahaan. Perintah itu dengan jelas melarang siapapun untuk berbicara, berhubungan, atau memberikan sebatang pulpen atau selembar kertas pun kepada orang bernama Danastri yang bekerja di basement. Siapapun yang berani melanggar perintah dan membocorkan sedikit saja tentang proses keuangan perusahaan akan segera dipecat. Bahkan dihalangi untuk mendapatkan pekerjaan dimanapun di kota ini dengan kekuatan dan ancaman dari pemegang kursi wakil direktur. Pramono telah menciptakan dinding tak terlihat, mengisolasi saya sepenuhnya dari bantuan luar. Dia dengan sombong bersandar di sofa, menyesap teh panas. Yakin bahwa seorang gadis yang sendirian di sudut gudang yang lembab itu akan segera menyerah dan melarikan diri dengan rasa malu. Didorong ke dalam situasi terisolasi yang ekstrim, saya sama sekali tidak goyah atau putus asa. Saya sangat memahami trik-trik kotor yang biasa digunakan para penggelap untuk menutupi jejak dan menyembunyikan kejahatan mereka. Fakta bahwa mereka menyembunyikan buku besar asli, senjata terpenting bagi seorang akuntan, sepenuhnya sudah saya perkirakan sejak awal. Mereka sombong berpikir bahwa tanpa buku besar, saya akan seperti orang buta yang berjalan di malam hari, tidak dapat menemukan arah di tengah hutan kertas yang berantakan. Tetapi mereka telah meremehkan kemampuan saya yang sebenarnya. Kakek saya pernah mengajar, seorang akuntan hebat tidak bergantung pada buku-buku yang sudah dibuat oleh orang lain. Buku bisa dipalsukan, tetapi aliran uang, jejak transaksi yang ditinggalkan di setiap lembar kwitansi penerimaan dan pengeluaran kecil, tidak akan pernah bisa dihapus bersih. Saya menyingsingkan lengan baju, mulai membangun kembali seluruh gambaran keuangan grup Mahakarya dari nol. Ruang bawah tanah begitu sunyi. Sesekali hanya terdengar suara tikus berlari di pipa air dan dengungan nyamuk lapar. Saya duduk bersila di kursi plastik yang rusak, dengan tekun memilah setiap lembar faktur kecil dari tumpukan kardus raksasa. Hal pertama yang saya lakukan adalah menggunakan penggaris dan pulpen untuk membuat tabel manual yang sangat detail di buku catatan kulit saya. Saya membagi buku catatan menjadi banyak kolom kecil, mencerminkan berbagai pos biaya perusahaan. Kemudian, saya memulai proses klasifikasi manual yang melelahkan dan sulit. Saya dengan hati-hati merapikan setiap lembar kwitansi yang lembab, memelototi angka-angka yang kabur karena tinta cetak yang telah pudar seiring waktu. Pikiran saya bekerja dengan kecepatan maksimum, mengingat ribuan data angka yang kering tanpa menggunakan perangkat lunak pendukung. Tangan kanan saya terus-menerus menekan kalkulator saku tua, mengeluarkan suara klik-klak yang teratur, memecah kesunyian basement. Saya membandingkan tanggal pada faktur pembelian dengan tanggal pada berita acara serah terima gudang. Saya menghitung silang rasio pajak pertambahan nilai untuk melihat apakah cocok dengan jumlah uang yang sebenarnya dikeluarkan dari kas. Sebuah pekerjaan yang biasanya membutuhkan tim 10 akuntan yang bekerja selama sebulan penuh dengan bantuan sistem komputer modern. Kini hanya saya yang menanggungnya sendirian dalam waktu 3 hari. Waktu berlalu dengan kejam dan dingin. Pagi berganti menjadi sore dan kegelapan dengan cepat menyelimuti basement. Makan siang saya hanyalah sepotong roti tawar dan sebotol air mineral yang saya bawa dari rumah. Mata saya perih dan merah karena kurang tidur dan harus berkonsentrasi tinggi di bawah cahaya lampu neon yang redup. Punggung saya sakit seolah mau patah karena harus duduk membungkuk terlalu lama di kursi tanpa sandaran. Debu dari tumpukan kertas tua menempel di wajah dan pakaian saya, membuat saya sesekali terbatuk-batuk. Tetapi semangat saya tetap kokoh seperti batu karang. Mata saya berbinar setiap kali menemukan kejanggalan, sekecil apapun. Potongan-potongan kecil, lembaran-lembaran faktur yang terpisah, perlahan-lahan saya hubungkan dengan logika yang sangat tajam. Di tengah tumpukan kertas berantakan yang sengaja diciptakan oleh Pramono dan komplotannya, saya dengan sabar mencari setiap jarum kebenaran yang tajam untuk mempersiapkan serangan balasan yang mematikan. Malam pertama di basement yang pengap, saya telah menyelesaikan klasifikasi dasar dari 5 kotak bukti transaksi raksasa. Angka-angka tak bernyawa itu mulai menceritakan sebuah kisah yang sangat mengerikan tentang penggelapan sistematis di dalam grup Mahakarya. Berkat kepekaan bawaan,
Saya menemukan sebuah pola berulang yang sangat canggih namun juga penuh celah dari para perusak itu. Petunjuk terpenting yang membawa saya ke gudang bukti adalah faktur pajak pertambahan nilai yang terkait dengan pembelian peralatan dan perlengkapan habis pakai untuk pabrik produksi. Saya menyusun sekitar 30 lembar faktur dari 5 perusahaan mitra yang berbeda di atas meja. Sekilas, nama perusahaan, alamat, dan NPWP semuanya berbeda, menciptakan kesan bahwa ini adalah transaksi independen. Namun, di bawah pengamatan cermat saya, kertas-kertas ini perlahan-lahan mengungkapkan sifat palsunya yang terang-terangan. Pertama, saya menyadari kesamaan aneh pada tepi kertas. Meskipun nama perusahaannya berbeda, semua faktur ini disobek dari jenis kertas cetakan yang sama, memiliki jejak perforasi yang sama di sudut kanan bawah. Ini membuktikan dengan jelas bahwa mereka dicetak dari percetakan ilegal yang sama. Kecurigaan kedua terletak pada stempel merah yang tercetak di sudut faktur. Para penipu itu sangat berhati-hati menggunakan berbagai warna tinta merah yang berbeda untuk mengelabui pemeriksa yang kurang berpengalaman. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa saya memiliki kemampuan mengingat detail yang luar biasa. Saya membandingkan jarak antara lengkungan stempel, pergeseran huruf-huruf yang terukir di dalam lingkaran merah itu. Ternyata, struktur ukiran huruf dan tekanan tangan pada semua stempel ini benar-benar identik, tidak meleset sedikit pun. Jelas hanya ada satu pengrajin yang sama yang telah mengukir serangkaian stempel palsu ini. Pukulan telak terakhir yang membantu saya membongkar tuntas jaringan perusahaan cangkang ini adalah goresan tanda tangan para direktur mitra. Mereka sengaja mengubah goresan tulisan. Ada yang tanda tangannya tebal, ada yang tipis, ada yang miring ke kiri, ada yang ke kanan, untuk mengelabui pihak berwenang. Tetapi bagi seseorang yang sangat memahami analisis tulisan tangan pada dokumen akuntansi seperti saya, upaya penyamaran itu sangat menyedihkan dan menggelikan. Saya hanya menggunakan pulpen untuk menggaris beberapa garis dasar, menganalisis tekanan ujung pulpen dan titik akhir tanda tangan. Hasilnya terlihat sangat jelas. Semua tanda tangan yang mengesahkan penarikan puluhan miliar rupiah dari grup Mahakarya berasal dari tangan yang sama. Orang itu sengaja mengubah goresan, tetapi kebiasaan menekan kuat ujung pulpen di akhir tanda tangan tidak bisa disembunyikan. Mereka telah membeli serangkaian badan hukum palsu dari pasar gelap dengan harga murah, mengukir stempel sendiri, dan menandatangani sendiri untuk melegalkan dana besar yang mengalir keluar dari rekening Mahakarya. Semua bukti yang tak terbantahkan ada di tangan saya, diatur dengan rapi dan diberi catatan jelas dengan tinta merah di buku catatan saya. Saya bersandar di kursi plastik yang retak, menyeka butiran keringat di dahi, sudut bibir saya terangkat membentuk senyum puas. Jaring telah ditebar. Sekarang tinggal menunggu hiu bernama Wakil Direktur Pramono meronta-ronta tanpa harapan. Kegigihan saya yang luar biasa di basement sepertinya telah mengusik jaringan kaki tangan Pramono. Ketika menyadari bahwa trik membuang sampah dan isolasi tidak membuat saya mundur, wakil direktur itu memutuskan untuk menggunakan taktik perang psikologis yang paling hina. Dia ingin menggunakan opini publik untuk menginjak-injak mental saya, membuat saya tidak tahan dan secara sukarela mengundurkan diri sebelum batas waktu 3 hari berakhir. Pagi di hari kedua perjanjian, ketika saya baru saja melangkah ke lobi untuk mengambil air minum, suasana yang sangat aneh menyelimuti saya. Berbeda dengan tatapan penasaran di hari pertama, sekarang, semua orang menatap saya dengan tatapan sinis, dingin, dan penuh kebencian. Kerumunan karyawan yang sedang berkumpul minum-minum tiba-tiba bubar saat melihat saya mendekat. Mereka berbisik-bisik, sengaja dibesar-besarkan agar terdengar oleh saya. Saya masuk ke toilet wanita untuk mencuci tangan. Begitu membuka pintu, saya mendengar suara melengking 2 karyawati dari bagian administrasi yang sedang merias diri di depan cermin besar. Seorang dari mereka dengan sinis berkata dengan suara keras, bahwa saya adalah orang yang tidak waras, pernah dipecat dari banyak perusahaan karena suka mencuri. Yang satunya menimpali, dengan yakin menegaskan bahwa saya membawa surat keterangan gangguan jiwa saat melamar kerja, dan sengaja bertahan di basement untuk membuat keributan dan menuntut kompensasi dari direksi. Mereka bahkan mengarang cerita bahwa saya adalah seorang spesialis yang berpura-pura menjadi wanita miskin untuk mendapatkan simpati pria demi keuntungan pribadi. Rumor-rumor jahat itu seperti pisau tajam yang mengiris harga diri siapapun yang mendengarnya. Kedua karyawati itu menatap saya melalui cermin besar,
menyeringai dengan menantang, menunggu saya akan marah, bertengkar, atau jatuh menangis. Jika saya adalah gadis yang lemah, mungkin saya tidak akan tahan dengan penghinaan ini dan segera lari dari perusahaan. Namun, saya sangat mengerti dari mana sumber fitnah ini berasal. Pramono dan Baskoro sedang menyebar asap, menggunakan para penggosip di perusahaan sebagai alat untuk mengisolasi saya sepenuhnya. Saya dengan tenang membuka keran air, mencuci tangan dengan sabun sampai bersih secara perlahan. Saya menatap lurus ke bayangan saya di cermin. Mata saya tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan atau kemarahan. Saya mengambil selembar tisu untuk mengeringkan tangan, lalu menoleh ke arah dua karyawati yang tertegun melihat sikap acuh tak acuh saya. Saya berbicara dengan suara lembut namun sangat tajam. Saya menyarankan mereka untuk mengurangi waktu merias diri dan lebih baik memeriksa kembali data gaji bulan ini. Karena sangat mungkin orang-orang yang memberi mereka keuntungan akan segera kehilangan posisi di perusahaan ini. Setelah selesai berbicara, saya membuang tisu ke tempat sampah, berbalik dan berjalan lurus keluar, meninggalkan dua penyebar rumor itu terpaku di tempat dengan wajah pucat pasi. Saya terus berjalan turun ke basement, hati saya setenang permukaan danau. Penghinaan dari orang banyak tidak bisa membuat saya jatuh karena saya memiliki senjata yang lebih kuat dari rumor apapun. Kebenaran yang tersimpan dalam angka-angka yang saya pegang. Meskipun saya sudah memegang bukti faktur palsu, saya tahu itu belum cukup kuat untuk menghabisi keserakahan Pramono sepenuhnya. Mereka bisa berdalih bahwa bagian pembelian ditipu oleh mitra luar untuk membersihkan nama mereka. Agar serangan balasan saya memiliki bobot mutlak di hadapan Dewan Komisaris, saya perlu membuktikan adanya kehilangan barang secara fisik. Angka di atas kertas harus dicocokkan dengan barang nyata yang ada di gudang. Memanfaatkan jam istirahat makan siang di hari kedua, ketika semua orang pergi ke restoran di sekitar gedung, saya diam-diam meninggalkan basement. Saya memakai topi menutupi wajah dan masker, menyelinap di antara para kuli angkut untuk masuk ke area gudang utama Grup Mahakarya, yang terletak di lahan kosong di belakang gedung utama. Gudang itu sangat luas, dipenuhi tumpukan barang yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit. Bau cat baru dan plastik pembungkus bercampur, menciptakan suasana yang sangat pengap. Dengan ingatan super saya tentang denah gudang yang saya lihat sekilas di gambar arsitektur yang tertempel di koridor, saya dengan cepat menyusuri lorong-lorong di antara rak-rak besi raksasa. Tujuan saya adalah area penyimpanan stok komponen elektronik kelas atas yang baru saja diimpor oleh perusahaan sebulan yang lalu. Menurut faktur yang saya periksa di basement, perusahaan telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli komponen kelas 1 dengan daya tahan sangat tinggi dan garansi resmi. Jumlah yang tercatat di pembukuan untuk pengiriman pertama ini mencapai 15 miliar rupiah. Saya berhenti di depan deretan palet kayu yang berisi puluhan kotak kardus yang dikemas rapi. Dari luar, kotak-kotak ini terlihat sangat baru dan profesional, disegel dengan stiker pengaman yang sangat hati-hati. Namun, ketika saya mendekat dan mengamatinya dengan mata profesional, saya langsung menyadari kejanggalan yang jelas. Selotip segel menunjukkan tanda-tanda telah dibuka, dan ditempel kembali dengan selotip lain yang lebih tipis dan lebih murah. Kode batang pada label di luar kotak memiliki ketajaman yang sangat buruk, tintanya kabur di bagian ujung. Ini menunjukkan bahwa label ini dicetak secara manual, bukan label berkualitas tinggi dari pabrik produsen asli. Saya dengan hati-hati menggunakan kunci pintu untuk membuat sayatan kecil di celah salah satu kotak yang tersembunyi di bagian paling dalam, cukup untuk melihat isinya. Lapisan busa pelindung yang terbuka memperlihatkan komponen elektronik logam di dalamnya. Saya mengeluarkan ponsel, menyalakan senter dan menyorotkannya langsung ke deretan nomor seri yang tercetak di badan komponen. Jantung saya berdebar kencang saat membandingkan nomor seri aktual ini dengan nomor seri standar untuk barang kelas 1 yang sudah saya catat di kepala. Komponen di dalam kotak ini dimulai dengan angka 4, sebuah kode khas untuk barang kelas 3, yaitu barang bekas yang dipoles kembali, atau barang yang mendekati masa kedaluarsa dari bengkel-bengkel kecil. Kebenaran terungkap dengan sangat jelas. Wakil Direktur Pramono telah berkolusi dengan pihak luar, menggunakan uang perusahaan untuk membeli barang rongsokan dengan harga sangat murah. Kemudian dia meminta mitranya untuk menerbitkan faktur yang menyatakan barang itu adalah kelas 1 dengan harga selangit.
Selisih harga yang sangat besar antara barang kelas 1 dan kelas 3, mencapai miliaran rupiah untuk setiap pengiriman, telah mengalir langsung ke kantongnya dan komplotannya. Sebuah penggelapan yang terang-terangan dan kejam yang mendorong grup Mahakarya ke risiko kehilangan seluruh reputasinya jika produk berkualitas rendah ini dilempar ke pasar menjelang hari raya. Saya dengan hati-hati mengambil beberapa foto sebagai bukti. Mencatat detail lokasi kotak di buku catatan saya, lalu dengan lembut menutup kembali sayatan seperti semula. Saya keluar dari gudang seperti hantu, membawa senjata pemusnah kedua, bersiap untuk rapat penentuan. Pekerjaan di basement berjalan sangat lancar berkat kepekaan dan konsentrasi tinggi saya. Namun, saya masih menghadapi satu rintangan yang sangat besar. Meskipun saya telah membongkar faktur palsu dan trik menaikkan harga barang, saya masih membutuhkan satu mata rantai terakhir untuk mengikat kejahatan Pramono. Mata rantai itu adalah buku besar gabungan dari 2 tahun sebelumnya. Buku itu berisi seluruh riwayat transaksi awal, membuktikan dengan jelas kapan Pramono mulai mengambil alih kekuasaan dan mendirikan perusahaan-perusahaan bayangannya. Baskoro dan komplotannya telah menyembunyikan buku itu dengan sangat baik di ruang arsip rahasia di lantai 3, yang memiliki pintu besi kokoh dan kunci kombinasi yang sangat rumit. Seorang karyawan magang yang diasingkan seperti saya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendekati area penting itu. Sore hari kedua, ketika saya sedang pusing memikirkan cara mendekati ruang arsip, sebuah suara aneh terdengar, memecah kesunyian basement. Langkah kaki yang mantap terdengar di tangga beton, menuju ke sudut gudang tempat saya berada. Saya mengangkat kepala, dengan waspada menyembunyikan kertas-kertas penting di bawah buku catatan saya. Orang yang muncul bukanlah Baskoro atau Pramono, melainkan seorang pria yang mengenakan setelan hitam yang sangat elegan. Saya langsung mengenalinya. Dia adalah asisten paling terpercaya Direktur Angkasa, yang selalu mendampingi Direktur seperti bayangan untuk menyelesaikan semua urusan. Asisten itu berhenti sekitar 3 langkah dari meja kerja saya. Dia melirik tumpukan kertas berdebu, meja kayu yang goyang, dan wajah saya yang kotor. Tidak ada tatapan meremehkan atau mengejek di matanya. Hanya ada rasa hormat yang mendalam yang tersembunyi di balik matanya yang tenang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya, sepenuhnya mematuhi larangan berkomunikasi yang telah dikeluarkan Pramono di seluruh perusahaan. Namun, tindakan selanjutnya mengungkapkan semua niatnya. Dia berjalan ke lemari listrik yang rusak beberapa meter dari saya, membukanya, dan berpura-pura memeriksa kabel di dalamnya. Sambil melakukan itu, dia dengan santai mengeluarkan seikat kunci yang berkilauan dan secari kertas kecil dari sakunya. Dia sengaja menjatuhkan gantungan kunci yang berkilauan yang terikat pada secari kertas catatan kecil ke lantai semen, menciptakan suara gemerincing yang keras, lalu dengan lembut menyepaknya dengan ujung sepatunya ke bawah meja saya. Setelah menyelesaikan sandiwara sempurnanya, asisten itu menutup pintu lemari listrik, menepuk-nepuk lengan bajunya, dan berbalik berjalan lurus ke atas, tanpa menoleh sedikit pun. Saya menahan napas, perlahan-lahan membungkuk di bawah meja, mengambil gantungan kunci itu. Kertas catatan yang menyertainya hanya berisi sebaris angka pendek. Saya langsung tahu itu adalah kode untuk membuka pintu magnetik ruang arsip rahasia. Dan kunci tembaga ini digunakan untuk membuka kunci mekanis di luarnya. Semuanya menjadi sangat jelas. Direktur Angkasa, meskipun sangat sibuk dengan mitra-mitra besar, dia masih diam-diam mengamati perjuangan saya di basement, melalui sistem kamera keamanan. Melihat saya terpojok, dia memutuskan untuk memberikan bantuan yang krusial. Dia tidak bisa muncul secara langsung untuk menghindari kecurigaan. Tetapi dia telah memberi saya pedang paling tajam, agar saya bisa menembus sendiri lapisan perlindungan sempurna para penipu itu. Menggenggam erat gantungan kunci di tangan, saya tahu kemenangan sudah pasti dalam jangkauan. Malam tiba, kegelapan menyelimuti seluruh gedung. Mahakarya terasa sunyi senyap. Berkat kunci dari Direktur Angkasa, saya berhasil menyelinap ke lantai 3, membuka pintu ruang arsip rahasia, dan menemukan buku besar asli yang sangat berharga. Semua data tentang pergerakan uang kotor Pramono terpampang jelas di depan mata saya. Saya membawa buku besar itu bersama semua salinan bukti transaksi palsu kembali ke basement, dengan hati-hati memasukkan semuanya ke dalam tas kain usang saya.
Saya merasa malam ini tidak akan tenang. Dengan rubah tua licik seperti Pramono, dia pasti tidak akan duduk diam menunggu pagi untuk menerima hukumannya. Ketika dia menyadari saya tetap tenang bekerja meskipun di bawah tekanan, dia akan mencari cara untuk menghilangkan semua jejak dengan cara yang paling kejam. Saya menyiapkan rencana pelarian. Saya mengambil tumpukan kertas bekas yang tidak berharga dari 10 tahun yang lalu dari sudut gelap. Saya dengan hati-hati memasukkannya ke dalam 5 kotak kardus besar, menatanya seolah-olah itu adalah tumpukan berkas asli yang sedang saya periksa. Kemudian saya memeluk erat tas kain yang berisi kelangsungan hidup perusahaan dan bersembunyi di balik tumpukan mesin cetak rusak di sudut paling gelap basement. Saya menahan napas. Mata saya terbuka lebar menembus kegelapan, menunggu mangsa masuk ke dalam jaring. Seperti yang saya duga, ketika jam tangan saya menunjukkan pukul 2 pagi, pintu basement terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang mengerikan. Sinar senter menyapu ruangan. 2 bayangan hitam menyelinap masuk, langkah mereka sangat hati-hati namun tergesa-gesa. Berkat sedikit cahaya redup dari jendela ventilasi, saya mengenali postur kurus Pramono dan langkah berat Baskoro. Mereka turun tangan sendiri. Baskoro membisikkan sesuatu ke telinga Pramono. Tangannya menunjuk ke arah 5 kotak kertas yang tersusun rapi di samping meja kerja saya. Pramono mengangguk cepat, wajahnya berkerut karena rencana licik dan ketakutan. Dia memberi isyarat mata kepada Baskoro untuk mematikan saklar kamera keamanan di area basement, lalu mengeluarkan pemantik api logam dari sakunya. Baskoro buru-buru mengambil sebotol cairan bening dan menyiramkannya ke tumpukan kotak kertas. Bau alkohol yang menyengat menusuk hidung, membuat saya harus menutup mulut rapat-rapat agar tidak batuk. Mereka berencana membakar habis semua bukti transaksi, memusnahkan semua bukti kejahatan. Pada saat yang sama, mereka akan menyalahkan saya karena ceroboh menyebabkan korsleting listrik dan kebakaran, menjebloskan saya ke penjara untuk membungkam saya selamanya. 1 panah mengenai 2 sasaran, sangat licik. Suara klik terdengar, api biru menyala dari pemantik. Pramono melemparkan pemantik itu ke tumpukan kotak kertas. Api yang bertemu alkohol langsung berkobar hebat, membakar habis semua kertas bekas yang telah saya siapkan. Mereka berdiri memandangi api yang berkobar selama beberapa detik, tersenyum penuh kemenangan, lalu buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian saat sistem alarm kebakaran otomatis aktif. Begitu mereka lari dan menghilang, saya segera berlari, menekan tombol alarm kebakaran darurat di dinding, lalu mengikuti tangga darurat keluar dengan selamat. Melihat dari kejauhan, saya berpikir, api bisa membakar kertas, tetapi tidak bisa membakar kebenaran yang tersimpan aman di dalam tas kain kecil saya. Pagi hari ketiga, batas waktu perjanjian hidup dan mati telah tiba. Suasana di gedung Mahakarya sangat tegang. Rumor tentang kebakaran kecil di basement semalam telah menyebar ke setiap sudut perusahaan. Tim keamanan berhasil memadamkan api dengan cepat, tetapi semua berkas di area itu telah menjadi abu. Semua orang yakin bahwa saya, gadis desa aneh itu, telah menyebabkan bencana dan pasti akan melarikan diri atau ditangkap oleh pihak berwenang pagi ini. Di lobi lift lantai dasar, Wakil Direktur Pramono berdiri dengan tangan di belakang punggung, wajahnya cerah dan sombong. Dia mengenakan setelan hitam yang sangat mewah, dengan dasi sutra merah menyala, sikapnya agung seperti seorang raja yang akan dinobatkan. Baskoro berdiri membungkuk di sampingnya, terus-menerus menjilat dan memuji kecerdasan atasannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, sengaja agar karyawan di sekitarnya mendengar, dengan keras mengkritik manajemen lemah Direktur Angkasa karena membawa seorang perusak ke perusahaan. Mereka yakin bahwa semua bukti telah hangus terbakar. Saya tidak lagi memiliki dasar apapun untuk membongkar kejahatan mereka. Sekarang, hanya tinggal masuk ke ruang rapat. Pramono akan menggunakan posisinya untuk memaksa Direktur Angkasa meminta maaf secara terbuka dan menyerahkan sisa wewenang pengawasan keuangan kepada faksinya. Di tengah suasana bising dan penuh kemenangan itu, pintu kaca putar lobi utama terbuka. Saya melangkah melewati ambang pintu membawa hawa dingin pagi musim hujan. Tidak ada tanda-tanda panik, tidak ada mata bengkak karena menangis ketakutan. Saya masih mengenakan pakaian sederhana yang biasa, rambut diikat tinggi dengan rapi. Di tangan saya masih memeluk erat tas kain kanvas coklat pudar yang usang,
tetapi langkah saya mantap dan penuh wibawa. Kemunculan saya membuat seluruh lobi hening seketika. Semua mata tertuju pada saya dengan penuh keheranan dan keterkejutan. Pramono dan Baskoro yang sedang tertawa terbahak-bahak tiba-tiba terdiam. Wajah Pramono menegang. Matanya yang sipit terbuka lebar menatap saya seolah melihat hantu. Baskoro sangat ketakutan. Dia mengucek matanya berulang kali, tidak percaya pada pemandangan seorang gadis yang baik-baik saja berdiri di hadapannya. Seharusnya saat ini saya sedang diinterogasi karena merusak properti. Saya berjalan perlahan, sepatu saya mengetuk lantai marmer dengan irama teratur. Melewati tempat Pramono berdiri, saya berhenti sejenak, menoleh menatapnya dengan tatapan dingin setajam pisau. Saya mengangguk pelan, menyapanya dengan sangat sopan, disertai senyum tipis yang penuh makna. Senyum itu meruntuhkan semua kesombongannya, digantikan oleh rasa takut samar yang mulai merayap di benak pria licik itu. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun, terus berjalan lurus ke lift khusus untuk pimpinan senior. Pintu lift tertutup, membawa saya ke lantai tertinggi gedung. Di ruang rapat besar yang menunggu, saya siap melancarkan pukulan terakhir untuk membersihkan seluruh mesin yang busuk ini. Ruang rapat besar di lantai 10 gedung Mahakarya bersinar terang di bawah lampu kristal yang megah. Ini adalah tempat yang hanya diperuntukkan bagi rapat-rapat paling mendesak dan penting dewan direksi. Di tengah ruangan ada meja oval panjang yang terbuat dari kayu mahoni yang dipoles dengan sangat hati-hati. Di sekeliling meja, 10 direktur departemen dan para pemegang saham utama telah duduk siap untuk sebuah pertemuan yang tegang. Suasana begitu hening sehingga napas setiap orang bisa terdengar. Duduk di kursi pimpinan adalah direktur angkasa, wajahnya masih menunjukkan kelelahan, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang luar biasa, siap menghadapi badai. Begitu saya mendorong pintu dan masuk, semua tatapan tajam langsung tertuju pada saya. Kemunculan seorang gadis berpakaian sederhana, menenteng tas kain usang di tengah kemewahan ini benar-benar tidak pada tempatnya. Namun saya tidak canggung atau malu. Saya berjalan perlahan, memilih posisi berdiri yang sederhana di sudut belakang meja di samping layar proyektor, lalu dengan tenang meletakkan tas saya di atas meja dengan hati-hati. Wakil Direktur Pramono duduk di kursi prioritas di sebelah kanan Direktur Angkasa. Begitu melihat saya duduk, dia langsung berdiri. Dia merapikan jasnya, berdeham untuk menunjukkan wibawa, lalu memulai sandiwara sempurnanya. Dia menatap dewan direksi, dengan suara lantang, memuji upaya Departemen Akuntansi dan bagian pembelian. Dia melaporkan bahwa semua pembukuan untuk persiapan pengiriman barang menjelang hari raya telah diperiksa dengan teliti, semua angka transparan dan bersih, sama sekali tidak ada kesalahan. Dia menepuk dada, mengklaim bahwa reputasi Mahakarya selalu terjaga berkat pengawasan ketat dari manajemen. Setelah kata-kata manis itu, nada bicara Pramono tiba-tiba berubah menjadi menyindir dan pedas. Dia menunjuk lurus ke arah saya. Dia dengan keras menuduh di hadapan seluruh rapat bahwa saya adalah orang luar dengan niat jahat untuk merusak. Dia mengungkit kembali kebakaran kecil di basement semalam, memutarbalikkan fakta, menimpakan semua kesalahan pada saya. Dia berargumen bahwa saya telah ceroboh menyebabkan korsleting listrik, membakar semua bukti penting untuk menutupi ketidakmampuan saya dalam memeriksa pembukuan. Baskoro yang duduk di belakang Pramono juga buru-buru berdiri dan ikut bersuara. Dia menggebrak meja, berpura-pura marah. Dia dengan keras meminta Direktur Angkasa untuk segera mengusir saya dari perusahaan. Dia berpendapat bahwa mempertahankan seorang pengacau internal seperti saya lebih lama lagi akan mencemari nama baik seluruh grup perusahaan yang terhormat. Kata-kata kedua komplotan itu seperti menuangkan bensin ke dalam api, membuat orang-orang di ruangan itu mulai berbisik-bisik. Beberapa pemegang saham senior mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan mereka pada keributan dan masalah yang saya bawa. Mereka menoleh ke Direktur Angkasa, menunggu keputusan yang tegas, tetapi Angkasa tetap duduk diam, kedua tangannya saling bertautan di atas meja. Dia menatap lurus ke arah saya, mengangguk sangat pelan, memberi isyarat agar saya memulai pekerjaan saya. Mendapat anggukan persetujuan dari direktur, saya perlahan membuka tas kain usang saya. Seluruh ruangan yang luas itu tiba-tiba hening. Semua mata penasaran tertuju pada tangan saya.
Mereka pasti mengira di dalam tas usang itu tidak ada apa-apa selain barang-barang wanita biasa. Namun ketika saya mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, rapi, dan dijepit dengan hati-hati, ekspresi wajah Pramono dan Baskoro langsung berubah. Senyum sinis di bibir Pramono membeku. Matanya yang sipit terbuka lebar karena kaget dan penuh kebingungan. Saya tidak berteriak membantah, juga tidak repot-repot membela diri soal kebakaran semalam. Saya dengan perlahan berjalan mengelilingi meja kayu mahoni, dengan lembut membagikan kepada setiap direktur dan pemegang saham salinan laporan perbandingan yang telah saya siapkan semalaman dengan teliti. Suara kertas bergemerisik terdengar teratur. Saya mengambil dokumen asli, berjalan ke podium proyektor, menyambungkan kabel dan menyalakan layar besar di dinding agar semua orang bisa melihat. Saya berbicara dengan suara jelas dan runtut, menganalisis setiap angka. Saya menampilkan foto faktur pembelian komponen elektronik kelas 1 yang baru saja dibayar perusahaan minggu lalu. Jumlah yang tertulis di sana mencapai 15 miliar rupiah. Segera setelah itu, saya beralih ke foto kedua. Itu adalah foto yang saya ambil diam-diam di gudang utama siang kemarin. Foto itu menunjukkan close-up kode batang yang kabur dan nomor seri yang tercetak di badan komponen, dengan jelas membuktikan bahwa ini adalah barang kelas 3, barang rongsokan yang siap dibuang. Saya menjelaskan secara rinci bagaimana mereka melepas label asli dan menempelkan label cetakan sendiri di atas kotak untuk mengelabui bagian pemeriksaan. Suara-suara kaget mulai terdengar di seluruh ruang rapat. Para pemegang saham senior memakai kacamata baca mereka untuk memeriksa dengan teliti salinan laporan di tangan mereka. Saya melanjutkan dengan serangan kedua. Saya membandingkan neraca akuntansi dengan jadwal keluar masuk truk di gudang. Saya mengungkap kebenaran yang lebih mengerikan. Uang terus-menerus keluar dari rekening bank perusahaan untuk ditransfer ke mitra. Tetapi kenyataannya, gudang benar-benar kosong. Tidak ada satupun truk yang membawa barang masuk selama 2 minggu terakhir. Semua nota penerimaan barang adalah palsu, dicap palsu oleh tangan para manajer tingkat atas. Saya menggunakan penggaris untuk menunjuk selisih angka raksasa yang berwarna merah terang di layar. Saya menyimpulkan dengan tegas bahwa grup Mahakarya tidak merugi karena pasar, tetapi sedang dikuras habis dari dalam oleh orang-orang yang duduk nyaman di ruangan ini. Setiap kata saya tegas, jelas, dan didukung oleh bukti fisik yang tak terbantahkan. Seluruh ruang rapat seolah disiram air dingin. Kebenaran yang telanjang dan kejam membuat suasana menjadi sangat menyesakkan. Pramono ternganga, keringat mulai membasahi dahinya yang botak. Dia tahu dia telah masuk ke dalam perangkap tanpa jalan keluar. Kepanikan mulai menguasai akal sehat wakil direktur Pramono. Dia berdiri tiba-tiba, mendorong kursi kulitnya ke belakang, menciptakan suara keras yang memecah keheningan. Dia mengayunkan tangannya, menggebrak meja, mencoba menggunakan kekuasaan dan volume suara keras untuk menutupi kebenaran yang baru saja saya ungkapkan di depan umum. Dia menunjuk wajah saya, suaranya bergetar gila. Dia memfitnah saya menggunakan perangkat lunak pengedit foto untuk memalsukan bukti demi menjebaknya. Dia menyalahkan departemen gudang, bekerja tidak bertanggung jawab, dengan sengaja menerima barang berkualitas rendah, sementara dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia memohon kepada para pemegang saham untuk tidak mempercayai kata-kata orang asing yang sengaja mencemarkan nama baik seseorang yang telah mengabdi selama puluhan tahun untuk perusahaan. Baskoro juga buru-buru berdiri, menimpali, terus-menerus memaki saya sebagai penipu ulung. Tetapi pembelaan lemah mereka sekarang tidak lebih dari suara dengungan lalat. Anggota dewan direksi semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman di dunia bisnis. Mereka melihat stempel, tanda tangan silang di salinan laporan dan langsung mengerti masalahnya. Semua penyangkalan menjadi tidak berarti. Saya tersenyum tenang melihat pergulatan putus asa kedua orang serakah itu. Saya merogoh tas kain saya dan mengeluarkan pukulan pamungkas. Itu adalah setumpuk dokumen yang dicap resmi oleh instansi pemerintah. Saya mengangkat tumpukan kertas itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Kemudian saya berjalan dan meletakkannya dengan rapi di depan Direktur Angkasa. Saya meminta Direktur untuk membacakan dengan keras bagian informasi hukum yang ditebalkan di halaman kedua agar seluruh ruangan mendengarnya. Angkasa mengambil kertas itu, alisnya berkerut saat membaca baris-baris tulisan, suaranya yang dalam menggema di seluruh ruang rapat.
Itu adalah salinan surat izin usaha dari perusahaan mitra yang telah menjadi pemasok utama Mahakarya selama 2 tahun terakhir. Bagian informasi tentang perwakilan hukum dengan jelas mencantumkan nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat tinggal direktur perusahaan tersebut. Angkasa mengangkat matanya menatap Pramono. Tatapannya saat ini sedingin es. Dia dengan suara tertahan mengumumkan kepada seluruh rapat bahwa direktur mitra yang misterius itu tidak lain adalah adik kandung dari istri wakil direktur Pramono. Pernyataan direktur angkasa seperti sambaran petir yang meledakkan seluruh ruangan. Semua keraguan lenyap, digantikan oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Seluruh aliran dana raksasa perusahaan telah disalurkan oleh Pramono melalui perusahaan cangkang yang dikelola oleh adik iparnya sendiri. Pintu terakhir kebohongan telah saya hancurkan sepenuhnya. Pramono setelah mendengarnya terpaku, seluruh tubuhnya kaku seperti patung batu, keringat dingin mengalir membasahi kerah kemejanya yang mahal. Kakinya gemetar tidak bisa berdiri. Dia jatuh terduduk di kursinya. Kedua tangannya menutupi wajahnya karena malu. Baskoro yang berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi, melihat sekeliling mencari jalan untuk melarikan diri. Tetapi tatapan tajam para satpam di luar pintu telah memupuskan semua harapan. Ruang rapat diliputi keheningan yang menakutkan. Tanpa diperintah, semua tatapan menghina dan marah tertuju pada Pramono dan Baskoro. Dua orang yang pernah berkuasa dan memarahi karyawan, kini meringkuk seperti dua tikus yang tertangkap basah mencuri. Beberapa pemegang saham senior dengan marah menggebrak meja, menuntut agar pihak berwenang segera dipanggil untuk menghukum para pengkhianat itu. Namun, Direktur Angkasa tetap menjaga ketenangan yang luar biasa sebagai seorang pemimpin. Dia mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua orang tenang. Masalah terbesar sekarang bukan hanya menyerahkan para penipu itu ke jalur hukum, tetapi bagaimana menyelamatkan puluhan miliar rupiah yang telah hilang dan memastikan pasokan barang untuk hari raya yang semakin dekat. Semua orang tampak menemui jalan buntu menghadapi risiko perusahaan mengalami defisit modal yang serius. Kegiatan bisnis bisa terhenti. Tepat pada saat itu, saya dengan lembut mengetukkan ujung pulpen ke meja untuk menarik perhatian. Saya berdeham dan mempresentasikan solusi yang telah saya pikirkan semalaman dengan matang. Saya menjelaskan dengan jelas, langkah demi langkah untuk mengatasi dampaknya. Pertama, saya menunjukkan celah dalam proses transfer bank perusahaan cangkang itu. Karena mereka menggunakan faktur jual beli yang berputar-putar untuk menyamarkan. Rekening penerima mereka berada dalam daftar pantauan transaksi mencurigakan oleh Bank Sentral. Saya menyarankan Direktur Angkasa untuk segera menggunakan kekuatan hukum tertinggi Mahakarya, mengajukan permohonan darurat untuk memblokir rekening mitra dengan alasan sengketa kontrak komersial. Dengan bukti palsu yang telah saya kumpulkan, bank pasti akan membekukan dana itu sebelum mereka sempat memindahkannya ke luar negeri. Selanjutnya, saya mengusulkan pembersihan total sistem pembukuan akuntansi. Para antek yang ditanamkan Pramono di Departemen Keuangan harus dinonaktifkan untuk penyelidikan dan klarifikasi tanggung jawab. Saya merancang proses persetujuan pengeluaran yang sama sekali baru, menerapkan aturan 3 tanda tangan silang antara departemen independen untuk memastikan tidak ada seorang pun yang bisa sewenang-wenang mengeluarkan uang dari kas perusahaan. Saya juga memberikan daftar 3 pemasok cadangan terpercaya yang telah saya hubungi secara diam-diam sebelumnya, menjamin mereka dapat menyediakan barang berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup untuk menutupi kekurangan menjelang hari raya dengan harga yang sangat wajar, membantu perusahaan menjaga kelangsungan bisnisnya. Seluruh ruang rapat mendengarkan presentasi saya dalam diam. Tidak ada yang menyela. Para direktur senior yang berpengalaman menatap saya dengan kekaguman. Mereka tidak pernah menyangka seorang gadis muda dengan penampilan sederhana memiliki otak organisasi yang luar biasa dan visi strategis yang begitu tajam. Saya tidak hanya menghancurkan konspirasi penggelapan, tetapi juga memberikan solusi untuk menyelamatkan seluruh grup perusahaan yang berada di ambang kehancuran. Begitu saya selesai berbicara, tepuk tangan meriah mulai terdengar dari para anggota Dewan Direksi, memecah suasana suram yang telah lama menyelimuti. Keputusan akhir diambil dengan sangat cepat dan tegas. Direktur Angkasa menekan tombol telepon di mejanya, memanggil keamanan ke lantai 10. Hanya 5 menit kemudian, tim keamanan yang kuat telah tiba dan mengamankan Pramono dan Baskoro. Kedua penjahat itu tidak lagi berdaya melawan,
menundukkan kepala pasrah menunggu kedatangan penyidik. Pembersihan berlangsung cepat, menyapu bersih benih-benih busuk yang telah berakar dalam di mesin perusahaan Mahakarya selama bertahun-tahun. Badai besar telah resmi berlalu, meninggalkan fondasi yang lebih kokoh dan bersih untuk seluruh organisasi setelah para perusak itu dibawa pergi. Rapat benar-benar beralih ke suasana baru yang penuh harapan. Para pemegang saham utama tersenyum dan mengangguk, menyatakan kepuasan mutlak mereka atas penanganan krisis yang sangat luar biasa. Direktur Angaksa perlahan berdiri dari kursi pimpinannya. Dia membawa sebuah map biru tua, berjalan dengan langkah mantap ke arah saya. Wajahnya yang lelah kini telah rileks, matanya memancarkan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam atas apa yang telah saya lakukan. Angkasa berhenti di depan saya, langsung membuka map tersebut. Di dalamnya ada sebuah kontrak kerja yang telah diisi lengkap. Di bagian bawah halaman sudah ada tanda tangan dan stempel merah dari pimpinan tertinggi grup perusahaan. Dia menatap saya dan berbicara dengan tulus di hadapan seluruh jajaran pimpinan. Dia mengatakan bahwa grup Mahakarya sangat beruntung telah menemukan permata berharga di tengah badai. Dia secara resmi mengumumkan pengangkatan saya, Danastri, ke posisi kepala akuntan yang paling berkuasa di perusahaan. Gaji awal sesuai dengan perjanjian adalah 70 juta rupiah sebulan, belum termasuk bonus besar dari persentase pendapatan yang telah saya selamatkan. Mulai sekarang, seluruh pengelolaan dana, setiap langkah aliran uang perusahaan diserahkan sepenuhnya di bawah manajemen saya yang transparan dan ketat. Saya menerima kontrak itu dengan kedua tangan, sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasih. Saya tersenyum membalas tatapan percayanya. Saya tidak memberikan pidato klise atau berlebihan. Saya hanya berjanji akan melakukan tugas saya sebagai penjaga denyut nadi keuangan, memastikan tidak ada 1 sen pun uang perusahaan yang dikeluarkan secara tidak jelas. Rapat berakhir dengan sukacita. Semua orang perlahan meninggalkan ruangan, hanya menyisakan saya yang berdiri di dekat jendela kaca besar memandang ke jalanan yang ramai. Saya mengelus tali tas kain usang saya. Ajaran kakek saya dulu kembali terngiang di benak saya dengan sangat jelas. Angka memang tidak pernah berbohong, dan kejujuran. Keberanian seorang profesional pada akhirnya akan mendapatkan penghargaan yang paling pantas. Perjalanan seorang kepala akuntan di Mahakarya kini baru memasuki babak yang paling gemilang. Perjalanan yang penuh rintangan namun juga sangat membanggakan dari gadis bernama Danastri akhirnya berakhir. Tapi gema kisahnya pasti akan terus bergema di hati kita semua. Para pemirsa yang terhormat, mungkin melalui cerita ini kita menyadari bahwa penampilan luar yang gemerlap atau sanjungan manis tidak akan pernah menciptakan nilai sejati seseorang. Hidup ini memang sangat kompleks, dan hati manusia mudah dibutakan oleh kepentingan sesaat. Namun, kebenaran dan keadilan selalu memiliki kekuatan tak terlihat yang tidak dapat dipadamkan. Pelajaran paling mendalam yang bisa kita ambil adalah jangan pernah terburu-buru menilai orang lain hanya dari pakaiannya. Karena permata paling berharga seringkali tersembunyi di balik batu yang kasar. Selain itu, kejujuran dan dedikasi pada profesi adalah perisai terkuat yang melindungi kita dari semua godaan dan trik licik. Mereka yang menggunakan tipu daya untuk merampas keringat dan air mata orang lain, cepat atau lambat pasti akan menerima akhir yang memalukan. Dalam hidup, karakter yang mulia dan keberanian yang teguh adalah cahaya paling terang yang membantu kita melewati setiap malam yang gelap. Meskipun dunia terus berubah, hati yang baik dan integritas akan selamanya menjadi tempat berlabuh yang paling damai. Semoga Anda semua selalu menjaga hati yang bersih dan keberanian yang kokoh untuk melangkah dengan tenang melewati semua badai kehidupan. Terima kasih yang tulus kepada para pemirsa yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan cerita hari ini.